Jika terjadi suatu peristiwa, insiden, atau kejadian dan semacamnya, entah apapun itu, kita selalu menanyakan gitu, apa saja seluk-beluk yang terjadi atas sebuah peristiwa tersebut. Karena memang pada dasarnya kita semua paham jika sebuah peristiwa itu bisa terjadi dikarenakan sebuah faktor-faktor tertentu. Tapi ada juga beberapa peristiwa atau kejadian yang pada akhirnya tidak dipecahkan sama sekali. Nah, ini dia yang akan kita bahas, dimana nantinya aku akan menceritakan kepada kalian semua sebuah insiden kejadian gitu ya di Jepang yang sampai saat ini belum dipecahkan atau bisa dibilang masih misterius, yaitu tentang Fusen Ojisan atau bisa disebut sebagai paman balon. Oke, kita mulai aja daripada penasaran makin lama. Kalian pasti pernah menonton film animasi yang berjudul Up. Jadi Up ini sebuah film animasi yang diproduksi sama Pixar Animation Studio, dimana animasi ini menceritakan seorang kakek berumur 70 tahun bernama Carl yang mencoba merubah rumahnya menjadi pesawat darurat supaya ia bisa pergi ke Paradise Falls, yang mana dari semua yang dia lakukan ini untuk menempati janji mendiang istrinya. Dan tentu kita semua tahu jika Carl ini mencoba terbang membawa rumahnya dengan puluhan ribu balon. Nah, kejadian ini tidak hanya terjadi di sebuah film, tapi juga terjadi di kisah nyata di Jepang yang dilakukan oleh Yoshikazu Suzuki. Oke, kita bahas dulu latar dan motif dari orang ini. Yoshikazu Suzuki, yang saat itu ia ini berprofesi sebagai tuner piano, atau mungkin zaman sekarang itu sering dipanggilnya sebagai teknisi piano. Jadi dia ini ahli dalam peralatan musik piano. Karena bakat hebatnya dalam musik juga, akhirnya hal ini membawa dirinya ini mendirikan sebuah perusahaan penjualan alat musik. Karir bisnisnya ini bermulai dari tahun 1984. Secara tidak langsung hal ini membuat dirinya itu masuk ke dunia bisnis juga. Dan hal itu membuat Suzuki ini makin tertarik untuk membuka beberapa bisnis lainnya, diantaranya seperti membuka sebuah bar, restoran kecil, dan beberapa bisnis penyewaan tempat pameran hiburan di Yokohama. Tapi sayangnya pada tahun 1986 Jepang ini memasuki era ekonomi bubble. Jadi simpelnya ekonomi bubble ini sebuah siklus ekonomi di mana adanya peningkatan yang sangat cepat terhadap nilai suatu objek, terutama pada harga aset atau properti gitu. Jadi masyarakat Jepang saat itu kegiatan ekonominya itu berfokus pada kegiatan ekonomi yang lebih modern. Bisa dibilang begitulah, seperti saham, properti, aset, dan lain-lain. Jadi selama era ini banyak UKM masyarakat itu yang bisa dibilang gagal. Bahkan bisnis musiknya si Suzuki sendiri ini berhutang hingga 400 juta yen, yang akhirnya ngebuat Suzuki sendiri ini menyatakan bangkrut untuk bisnisnya dia sendiri. Dari semua ini, Suzuki ini hanya menyisakan bisnis miliknya yang berada di pameran Yokohama. Dan Suzuki ini mencoba memikirkan untuk menciptakan sebuah hiburan untuk menarik pengunjung. Dan saat itu ia teringat dengan sebuah film tentang balon yang pernah ia tonton saat masih di sekolah. Dan hal inilah membuat Suzuki membawakan ide hiburan baru di pameran Yokohama. Pada saat itu Suzuki ini melakukan sebuah bisnis yang cukup unik, di mana dia ini menerbangkan orang dengan balon hingga ketinggian 20 meter, 15-20 meter lah ya. Walaupun terkesan menarik lah ya, tapi disebutkan jika bisnis ini itu termasuk ilegal gitu. Dan pada akhirnya tidak menyelesaikan juga tentang bisnis yang ia miliki. Tapi Suzuki ini nggak menyerah sampai sana, di mana pada tanggal 17 April tahun 1992 ia ini berencana akan menerbangkan dirinya dengan balon helium, mulai dari Tama River Tokyo sampai ke pantai Kujukuri di Chiba. Dan kalau aku coba ukur itu ibarat seperti Jakarta Bandung lah ya jaraknya. Ya kalian bisa perkirakan sendirilah. Stasiun TV juga menayangkan penerbangan si Suzuki ini yang bisa dibilang agak semi nekat, karena saat itu dia ini sudah berada di ketinggian sekitar 5.600 meter. Mau tidak mau dia ini harus memotong balon helium yang besar supaya dia ini tidak terus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan hal ini membuat beberapa kesalahan yang tentu saja tidak bisa ia kendalikan, sehingga dia ini semakin menurun dan bahayanya banyak gedung-gedung dan rumah-rumah besar di dekat Suzuki. Bahkan paling parahnya lagi, ia ini secara tidak sengaja terbang melewati bandara Haneda. Untungnya saat itu tidak ada pesawat di sana. Tapi karena balonnya ini terus menurun, akhirnya dia ini jatuh di salah satu rumah milik warga. Untungnya dari kejadian ini, Suzuki ini hanya mengalami luka ringan dan akhirnya ditangkap dan dibawa di kantor polisi.
頭いいんですか？大丈夫。OK。はい。じゃあね。そのままでは飛んでいっちゃうからね。ちょっと固定してよ。そういうことしてください。知らないですよ。今風船が上がってきています。上がってきています。大変ゆっくりとして横に流れていますが、それでも上空に静かに上がってきています。上昇のこの度合いが激しくて、たった30分の間に4200メートルの高さにまで上がってしまいました。先ほど私たちの前方に羽田から出発したんだろう飛行機の姿が見えたんですが、それよりも高く飛んでいたんです。このまま上昇し続けますと大変危険です。気温はマイナス11度ということで、体全身むき出しの涼、どんどん高度が下がっていきます。ヘリコプターがちょっと追いつけないぐらいに高度が下がりました。ちょっと今蒲田上空を飛んでいるんですが、かなり低い、先ほどとは打って変わって低いあたりを飛んでいます。このまま行きますと何か高いビルの壁にぶつかるんではないでしょうか。あれでもう何メートルぐらいでしょうか。降りる。ただいま1時半を回って。Setelah kejadian ini, orang-orang ini berpikir jika Suzuki ini sadar kalau terbang menggunakan balon itu memang sangat sulit gitu lah ya, atau bisa dibilang mustahil. Tapi ternyata Suzuki ini masih belum menyerah akan hal itu. Dimana setelah kejadian ini, Suzuki ternyata menyiapkan planning yang lebih gila lagi, yaitu dia ini bertujuan untuk terbang dengan sebuah balon ke Amerika. Semua rencana itu ia mulai pada tanggal 23 November, di mana ia ini memulai start terbangnya dari Danau Biwa menuju Sanmon, Nevada, Amerika. Yang ternyata setelah kejadian pertama yang dia lakukan, selama 7 bulan ini dia ini menghilang untuk mempersiapkan dan menguji berkali-kali balon yang akan dia terbangkan. Setelah semuanya dia persiapkan gitu ya, tepatnya pada jam 4 sore, Suzuki ini melakukan lepas landasnya. Dia ini bertujuan ke Amerika itu dengan mengikuti garis jet Amerika yang masih ada di langit. Entah setelah itu seperti apa, pada sekitar jam 10, sekitar jam 12 malam gitulah ya, Suzuki ini masih mendapati telepon dengan istrinya juga di rumah. Dan masih bisa dibilang aman gitulah ya. Dia masih bisa calling sama istrinya dan segala macam. Dan semua itu berlanjut sampai tanggal 24 di pagi hari, di mana Suzuki ini masih juga dapat telepon gitu dari istrinya dan dia masih bisa ngangkat. Dan di situ dia tuh mengatakan, "Aku akan baik-baik saja sampai tujuan, jangan khawatir." Tapi nggak lama beberapa telepon yang disambungkan sama istrinya Suzuki ini nggak dijawab. Istrinya Suzuki ini cukup khawatir gitu kan, karena telepon pagi hari ini adalah telepon yang terakhir gitu. Dan akhirnya dia tuh memutuskan untuk mencoba melaporkan kepada pihak berkait untuk mengecek situasi suaminya. Dan di situ akhirnya tim pencarian ini mencari lokasi di mana Suzuki berada, dan ternyata masih bisa ditemukan gitu. Di mana dia ini melintas di daerah pantai Miyagi, dan di sana Suzuki ini melambai-lambai kepada tim pencarian. Yang saat itu ketika didekati, ya kurang lebih Suzuki ini masih aman lah gitu. Sehingga disimpulkan jika Suzuki ini masih ingin melakukan kegiatan terbangnya. Tapi momen tersebut menjadi momen terakhir kalinya Suzuki terlihat. Karena sejak saat itu Suzuki tidak diketahui lagi di mana keberadaannya. Pencarian skala besar pun akhirnya dilakukan dari kejadian ini. Bahkan AS Kanada, Rusia diminta untuk ikut bantu gitu dalam pencarian. Tapi tetap saja tidak ditemukan apapun. Dari sini orang-orang itu mulai berspekulasi juga gitu, jika Suzuki ini tuh berhembus ke utara, karena memulainya itu kan dari Danau Biwa dan berakhirnya ditemukan di Miyagi. Sehingga orang-orang ini berpikir kalau Suzuki ini mungkin berhenti di daerah Rusia gitu mungkin ya, atau mungkin di perairan Rusia dan segala macamnya. Tapi juga ada yang mengatakan kalau misalnya dia ini mati kelaparan karena membawa persediaan makanan yang bisa dibilang sedikit. Hal ini dia lakukan juga karena supaya balonnya itu tetap stabil gitu di udara. Bahkan ada yang mengatakan jika ini adalah upayanya Suzuki untuk kabur dari hutang yang ia miliki dalam bisnisnya dan menetap di negara lain. Ada juga yang melaporkan jika seseorang menemukan mayatnya di Alaska. Tapi dari semua hal ini, itu hanya informasi-informasi yang nggak berdasar aja. Dan entah seperti apa, yang intinya sejak saat itu Suzuki tidak pernah ditemukan lagi.
Sejak Suzuki menghilang, sang istri ini harus melunasi utang-utang yang ia tinggal, dimana salah satu jalan terakhir yang dia ambil ini adalah dengan menjual rumahnya sendiri. Tapi setelah semua kejadian itu berlalu, sang istri ini selalu menerima telepon tanpa suara setiap pagi. Dan istrinya ini selalu berharap jika ini adalah panggilan dari suaminya. Walaupun dirasa juga sedikit aneh gitu ya, ada telepon setiap pagi, karena telepon ini selalu berdering juga gitu setiap pagi. Tapi setelah 3 tahun berlalu gitu, akhirnya telepon misterius ini tidak muncul lagi. Sang istri setiap 2 tahun sekali ini selalu memperbarui surat permintaan pencarian suaminya hingga tahun 2001. Tapi tentu saja tidak ada tanda-tanda informasi sedikit pun dari Suzuki. Terakhir informasi yang ada hanya disebutkan jika sang istri ini pada akhirnya menikah lagi di tahun 2016 dan meninggal di tahun 2017. Jadi bisa dibilang setelah 24 tahun hilangnya si Suzuki ini. Jadi bisa disimpulkan kalau istrinya juga ini sayang banget gitu ya sama si Suzuki. Dan kayaknya menikah lagi adalah keputusan yang harus dia ambil, karena dia harus mencukupi kehidupannya mungkin, dan mungkin kehidupan keluarganya atau anak-anaknya. Dan memang sekilas ini kayak film up, tapi kisah ini memang menjadi salah satu momen yang diingat banyak orang Jepang, terutama mereka yang hidup di tahun 80-an, 90-an. Dan juga ini menjadi sebuah misteri sampai detik ini, nggak ada yang tahu di mana Suzuki berada. Bahkan sedikit pun nggak ada informasi yang bisa ngasih clue gitu di mana Suzuki, ataupun setidaknya kalaupun memang dia mati atau segala macamnya, sebuah jejak gitulah. Sampai sekarang tidak ada sama sekali. Ya itulah dia kejadian dari Suzuki Fusen Ojisan yang artinya paman balon gitu ya. Jadi gimana menurut kalian sendiri? Apakah kalian punya opini atau pendapat pribadi? Kalian bisa tuliskan aja di komentar. Sekian dari aku, bye bye.